فوائد التعلم والتعليم والتدبر والتدبير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإنسان للتمسك بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang memasuki bab zakat, menjelaskan tentang bab zakat. Zakat termasuk dari salah satu rukun Islam yang disebut dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu saya tentang Islam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kata Nabi, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam tersebut adalah sesuatu atau paduan dari 5 perkara. Yang pertama, bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, buniyal Islamu ala khamsin. Sesungguhnya Islam tersebut dibangun atas lima tiang. 5 tiang yang menjadi kokohnya Islam. Yang pertama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat dan puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Jadi itu adalah dalil wajibnya zakat. Sekarang kita pembahasan dalam fikihnya. Yang dikatakan zakat itu apa? Zakat itu disebutkan oleh ulama ismun lima yukhraju an malin mahsusin aw badanin ala wajhin mahsusin. Yang dikatakan zakat tersebut adalah nama bagi harta yang wajib kita keluarkan. Harta tertentu yang wajib kita keluarkan dengan syarat-syarat tertentu dan aturan-aturan yang tertentu. Artinya tidak semua harta wajib dikeluarkan zakat. Ada beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakat dalam Islam. Dan harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat dalam Islam itu tidak wajib pada keseluruhannya, tidak. Apabila lengkap beberapa syarat, ketika syarat tersebut lengkap, baru harta yang khusus itu wajib untuk dikeluarkan zakat. Tujuannya pada orang-orang yang tertentu juga. Au badanin, atau tubuh. Zakat tersebut adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta. Ada zakat itu dikeluarkan untuk mensucikan badan. Zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan badan yaitu yang dinamakan dengan zakatul fitrih. Jadi zakat tersebut itu ketika kita memandang hadis-hadisnya Nabi, zakat itu adalah nomor 3 daripada rukun-rukun Islam. Jadi Islamnya seseorang tidak sempurna apabila zakat tidak dia tunaikan. Kalau dia termasuk dari orang yang wajib mengeluarkan zakat, imma zakat harta atau zakat tubuh. Jadi zakat itu punya peran penting dalam Islam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zakat dalam Al-Qur'an di 30 tempat. 30 tempat di mana di situ Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang zakat. Menunjukkan kalau zakat itu punya peran penting dalam Islam. Dan di antara yang 30 zakat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, 27-nya itu bergandengan dengan salat. 27-nya bergandengan dengan salat. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ayat yang kedua, wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Itu banyak
Saking pentingnya zakat di dalam Islam. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dalam hadis siapapun orang yang tidak mengeluarkan zakat. Saking pentingnya zakat dalam Islam, punya peran yang luar biasa zakat tersebut dalam Islam, sampai-sampai Nabi Muhammad mengancam dengan siksaan pada orang yang punya kewajiban zakat dan dia tidak mau mengeluarkan zakat. Disebut dalam hadisnya Nabi, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra yatuquhu yaumal qiyamah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang Allah berikan dia harta dan harta tersebut sampai pada batasan tertentu dan tidak dikeluarkan zakat harta itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang tersebut dengan hartanya sendiri, dan harta itu dibentuk dengan bentuk syuja'ul aqra. Apa syuja'ul aqra itu? Syuja'ul aqra itu adalah ular yang besar yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah ular tersebut untuk menyiksa orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dari apa ular itu? Dari harta yang tidak dikeluarkan zakat akan menyiksa orang yang memiliki harta tersebut karena dia tidak mengeluarkan zakat. Makanya dalam riwayat Syuja'ul Aqra, ketika orang yang tidak mengeluarkan zakat di dalam kuburan, Syuja'ul Aqra itu akan datang pada orang yang ada dalam kuburan. Dalam hadisnya Nabi, Syuja'ul Aqra akan berkata, ana malukah, ana kanzukah. Saya ini harta kamu. Saya ini adalah harta simpanan kamu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa kamu karena kamu lalai dalam menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum." Jangan pernah mengira orang-orang yang pelit dari mengeluarkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tersebut sayang sama hartanya sehingga hartanya disimpan tidak mengeluarkan zakat. Jangan kira itu baik untuk dia. Bal huwa syarrul lahum. Melainkan harta yang dia simpan akan jadi keburukan untuk dia. Harta yang dia simpan akan jadi malapetaka untuk dia, dunia ataupun akhirat. Salah satu siksaan di akhirat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan Allah Subhanahu wa taala siksa dia dengan cara harta tersebut dikalungkan. Harta tersebut dikalungkan di hari kiamat. Akan melilit harta tersebut pada orang yang tidak mengeluarkan zakat dari harta yang dia miliki. Dan itu adalah penafsiran dari hadis, ditafsirkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa harta itu kok melilit? Karena harta itu akan berbentuk ular. Syuja'ul aqra, untuk menyiksa orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dalam hadis lain, ma talifa malun fi barrin wala bahrin illa bihabsiz zakah. Harta tidak akan musnah, harta tidak akan binasa, harta tidak akan kehilangan berkahnya kecuali apabila harta itu tidak dikeluarkan zakat. Sayyidina Imam Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, beliau berkata, bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, walaupun harta kelihatan banyak, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan dari harta tersebut. Yang dimaksud dicabut keberkahan itu apa? Apakah harta itu tidak berguna? Apakah yang maksudnya dicabut keberkahan itu hartanya itu akan habis dalam waktu singkat atau orang kena musibah? Bukan seperti itu, kata Imam Haddad. Bukan. Itu termasuknya. Dan termasuk hilangnya keberkahan dari harta tersebut. Harta yang kita miliki akan membawa kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki akan mensibukkan kita dari mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki akan membuat kita, anak cucu kita semakin jauh, semakin malas untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Haddad dalam kitab Hikam berkata, dunia itu ada 3 macam. Yang pertama, ada dunia mahmudah, dunia yang dipuji oleh Allah.
Yang kedua ada dunia al-madmumah, dunia yang dicaci, yang hina dalam pandangan agama. Yang ketiga, dunia yang biasa. Artinya bukan dunia yang tercela, juga bukan dunia yang dicaci, bukan dunia yang dipuji oleh Allah. Dunia yang dipuji dalam Al-Quran dan hadisnya Nabi, kata Imam Haddad, adalah dunia harta yang membawa pemiliknya semakin dekat dengan Allah dan menggunakan harta tersebut untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang tercela, yang dicela dalam Al-Quran dan hadis dan syariat Islam adalah harta yang membawa seseorang semakin jauh dari Allah. Sombong dengan harta tersebut. Tidak ingat sama orang-orang yang tidak mampu di sekelilingnya gara-gara dia punya harta tersebut. Atau gara-gara harta yang dia miliki, bisnis yang dia miliki, dia lupa dengan salat, dia lupa dengan bersedekah. Intinya sibuk, lupa dengan Al-Quran. Seolah-olah tidak ada waktu dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda-tandanya dunia itu tercelah. Harta yang tercelah dalam Islam. Yang ketiga, harta yang biasa, tidak terpuji dan tidak tercelah. Dan itu adalah harta yang tidak membawa kita pada kebaikan, juga tidak menyeret kita pada keburukan. Dalam satu riwayat, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa dunia itu terbagi empat. Yang tiga, dunia itu terbagi empat. Harta itu terbagi empat. Yang tiga, ini neraka balasannya. Yang satu, itu surga. Yang tiga, yang dibalas neraka oleh Allah itu harta yang bagaimana dan yang seperti apa. Disebut dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, 3 macam harta itu neraka tempatnya. Yang pertama, harta yang diperoleh dari pendapatan yang haram dan digunakan untuk yang haram. Itu tempatnya di neraka. Yang kedua, harta yang diperoleh dari perkara haram tapi digunakan untuk kebaikan, itu juga neraka tempatnya. Yang ketiga, harta yang diperoleh dari yang halal tapi dia gunakan untuk yang haram, itu juga neraka tempatnya. Dan harta yang tempatnya di surga itu hanya satu. Apa? Harta yang diperoleh dari pekerjaan yang halal dan dia gunakan untuk sesuatu yang halal, lebih-lebih kebaikan. Itu harta yang balasannya dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah surga. Makanya termasuk dari kewajiban-kewajiban harta yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah zakat. adalah zakat. Hukum orang yang nggak mau mengeluarkan zakat itu gimana? Sekarang ada orang di sekeliling kita, dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi dia tidak mau ngeluarin zakat. Dia tidak ngeluarin zakat. Padahal kita lihat dia wajib. Nah, hukum orang yang tidak mau ngeluarin zakat itu gimana? Jawabannya itu orang tersebut ada 3 macam. Yang pertama, jika orang tidak mengeluarkan zakat karena tidak tahu hukumnya, contohnya seperti orang baru masuk Islam dan dia hidup di sekeliling orang-orang yang tidak tahu tentang agama Islam. Sehingga dia tidak ngeluarin zakat karena tidak tahu hukumnya. Maka orang yang seperti ini udzur, tidak dosa, dan wajib untuk dikasih tahu. Adapun yang kedua, orang yang tidak mengeluarkan zakat adalah orang yang tidak mempercayai kalau zakat itu hukumnya wajib. Sudah dikasih tahu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memerintahkan zakat itu wajib. Dalam hadisnya Nabi, Allah Ta'ala memerintahkan zakat itu hukumnya wajib. Terus orang itu tidak percaya kalau zakat itu hukumnya wajib. Dikira cuma akal-akalan agar orang yang ngasih tahu ingin mengambil sebagian hartanya contohnya. Sehingga dia tidak percaya. Dengan isinya Al-Quran dia tidak percaya. Dengan isinya hadisnya Nabi Muhammad dia tidak percaya. Ingkar kewajiban zakat. Maka orang seperti ini itu hukumnya murtad. Walaupun sudah masuk Islam, dia murtad. Kenapa?
Karena kalau tidak percaya kewajiban zakat, berarti nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jika nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, berarti tidak iman pada Nabi Muhammad. Dan orang itu tidak percaya pada Al-Quran. Jika orang tidak percaya pada Al-Quran, berarti nggak iman pada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jika orang ingkar wajibnya zakat, tidak percaya. Kalau dibilang zakat itu wajib itu tidak percaya, maka orang yang seperti itu hukumnya murtad. Murtad. Adapun orang yang ketiga, ada orang tidak mau ngeluarin zakat. Orang itu tahu kalau zakat itu hukumnya wajib, tapi dia nggak mau ngeluarin zakat. Kenapa? Karena sayang sama hartanya. Karena pelit. Kalau dikasih orang, harus berapa juta yang saya keluarkan ini. Kalau 1 miliar, wah 25 juta. Kalau 2 M, harus 50 juta. Kalau hartanya 4 M, ya harus 100 juta yang saya keluarkan. Sayang ini. Kalau dikeluarkan zakat. Tahu dia kalau zakat itu hukumnya wajib. Tapi dia nggak mau. Karena pelit. Karena sayang kalau harta dibagi-bagi. Nah, orang yang seperti ini, itu ada dua macam. Yang pertama, orang tersebut itu ada di dalam lingkungan pemimpin. Artinya ada di bawah naungan pemimpin. Contohnya, dia itu bukan pemberontak. Tidak memberontak pada pemimpin. Tidak memberontak pada pemimpin. Maka ketika orang melakukan hal itu, dalam keadaan dia tidak memberontak pada pemimpin, maka orang itu dianggap fasik. Orang itu dianggap fasik, dianggap melanggar. Jadi bagi pemimpin setempat diperbolehkan untuk mengambil zakat dari orang tersebut dengan cara dipaksa. Orang wajib mengeluarkan zakat, tapi dia nggak mau mengeluarkan zakat. Padahal zakat itu sudah wajib. Dia tahu hukumnya wajib, hartanya cukup. Tapi dia nggak mau. Tapi dia bukan memberontak dengan pemimpin. Enggak. Dia tuh masih nggak memberontak. Masih ada ikut aturan Kelebon contohnya. Ikut aturan aturan kabupaten misalnya. Tapi dia nggak mau karena pelit. Maka wajib bagi pemimpin daerah setempat maksa orang tersebut untuk mengeluarkan harta, bahkan boleh untuk dirampas, untuk membayar zakat bagi orang tersebut. Yang kedua, orang ini pemberontak pada pemimpin. Pemimpin sudah nyuruh tapi dia memberontak, tidak mengakui kepemimpinan suatu negara. Sebenarnya orang itu hidup dalam negara tapi tidak mengakui kepemimpinan dalam negara. Sehingga dia nggak wajib, tidak mau ngeluarin zakat. Maka orang ini boleh diperangi karena dianggap pemberontak meskipun sama-sama Islam. Jadi boleh diambil hartanya tersebut dengan cara diperangi, itu hukumnya boleh. Wahakala. Adapun zakat itu keutamaannya, zakat itu dan pahalanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dalam hadisnya Nabi, as-shadaqatu tudfi'ul khati'atah kama yudfi'ul ma'un narah. Zakat tersebut salah satu faedahnya, fungsinya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wahai Nabi Muhammad, ambillah sebagian dari harta mereka zakat atau sedekah wajib yang mensucikan mereka dari dosa-dosanya dengan harta yang diambil tersebut. Nah, itu salah satu salah satu faidah dan fadilahnya zakat. Sekarang ini, syarat-syarat wajibnya zakat. Syarat-syarat wajibnya zakat. Artinya kepada siapa zakat itu diwajibkan. Dan harta yang bagaimana zakat itu diwajibkan. Zakat itu hukumnya wajib apabila syarat tersebut lengkap. Apabila syarat itu lengkap, ini kita bukan ngitung hartanya dulu. Ini beda lagi nanti. Contohnya harta yang wajib dikeluarkan zakat, emas dan perak, hewan, buah-buahan, itu ada syarat-syarat tertentu, ada syarat khusus, ada syarat secara umum. Yang dimana zakat tersebut ada syarat secara umum memandang orangnya, memandang pemiliknya. Karena tidak semua harta dapat yang terkumpul satu nisab
harta yang terkumpul ratusan juta kita keluarkan zakat, jangan. Ada beberapa syarat, jika syarat itu terpenuhi baru zakat itu wajib dikeluarkan. Yang pertama Islam. Yang pertama Islam. Jadi bagi orang yang tidak Islam itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan jangan dipaksa. Meskipun orang itu ada di negara Islam, tapi orang itu non-muslim. Contoh kafir dhimmi. Kalau zaman dahulu ada orang kafir ini namanya kafir dhimmi. Mereka masuk ke negara Islam, minta izin ke pemimpin di negara Islam dengan membayar pajak 1 tahun sekali dan diizinkan, itu dinamakan kafir dhimmi. Di bawah lindungan pemimpin Islam. Izin untuk berdagang atau untuk damai. Contohnya. Maka nggak boleh diusik. Seandainya dia kaya, apakah wajib bagi orang kafir tersebut mengeluarkan harta untuk zakat? Jawabannya tidak wajib. Jawabannya tidak wajib. Tapi nanti di akhirat akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mengeluarkan zakat. Tapi jika orang itu orang murtad, jika orang tersebut itu adalah orang murtad, itu hartanya jadi harta fai. Harta fai itu apa harta fai itu? Orang murtad kaya. Ada orang Islam contohnya. Terus orang Islam itu kaya, terus dia itu murtad. Kalau sholat, puasa, sebelum-sebelumnya disebut orang murtad itu wajib sholat. Tapi orang murtad itu wajib sholat. Tapi selama dia itu murtad, sholatnya tidak sah. Kalau masuk Islam wajib diqodho. Puasa juga sama. Kalau zakat ini ada hukum beda. Artinya jika ada seseorang kaya, kalau bab harta ini hukumnya beda. Kalau ada seseorang kaya, kemudian dia itu murtad, maka hartanya itu dikatakan harta fai. Harta fai itu adalah harta yang kembali pada orang Islam. Artinya apa? Seandainya orang kaya yang murtad ini mati dalam keadaan murtad, maka harta itu bukan milik ahli warisnya. Harta itu bukan milik anak cucunya. Kenapa? Karena orang murtad hartanya tidak bisa diwariskan. Orang murtad itu hartanya tidak bisa diwariskan dan orang murtad tidak bisa dapat warisan. Makanya hartanya orang murtad itu dikatakan harta fai. Seandainya orang kaya murtad mati dalam keadaan murtad, maka harta itu kembali pada kemaslahatan orang Islam. Tidak kembali pada keturunannya. Tidak bisa dijadikan harta warisan untuk anak cucunya. Kecuali dia kembali ke Islam sebelum orang tersebut wafat. Yang kedua, merdeka. Artinya pemilik harta tersebut adalah orang yang merdeka, bukanlah budak. Kalau budak meskipun rezekinya banyak, itu tidak wajib ngeluarin zakat. Kenapa? Karena budak dan semua penghasilannya itu milik tuannya. Syarat yang ketiga, harta yang wajib dikeluarkan zakat apabila pemiliknya jelas. Soalnya ada harta yang dimana harta itu pemiliknya tidak jelas. Tidak tertentu, tapi pemiliknya umum. Ada harta yang dimiliki oleh oknum tertentu. Ada harta yang dimiliki oleh kemaslahatan orang Islam. Kalau harta yang dimiliki oleh individu, seseorang tertentu, harta kita contohnya. Siapa pemiliknya? Saya. Oh, hartanya misalnya anak kecil dapat warisan dari bapaknya. Bapaknya wafat, anak kecil dapat warisan. Warisannya sampai ke 1 nisab. Wajib dikeluarkan. Kenapa? Pemiliknya jelas. Dan khusus siapa? Anak kecil itu. Tapi harta yang dimiliki dengan kepemilikan secara umum, contohnya masjid. Masjid ini. Masjid ini punya uang kas. Contoh, masjid ini punya uang kas. Uang kas masjid ini ratusan juta. Itu sudah sampai 1 nisab itu. Kemudian uang itu mandek selama setahun. Disimpan selama setahun. Apakah harta yang dimiliki oleh masjid, uang kas masjid yang ratusan juta itu,
ketika nyampe 1 tahun dan 1 nisab, wajibkah dikeluarkan zakat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kepemilikannya itu tidak khusus, tapi untuk kemaslahatan umum. Gitu. Jadi siapa yang wajib ngeluarin zakat? Tidak. Karena tidak ada pemilik khususnya. Harus kepemilikan khusus yang wajib untuk mengeluarkan harta. Syarat yang keempat, harta itu wajib dikeluarkan apabila kepemilikannya sudah sempurna. Ada orang memiliki harta, tapi kepemilikannya itu belum sempurna. Salah satu contohnya, kepemilikan yang tidak sempurna, harta yang kita miliki, tapi kita tidak pernah menggenggamnya. Contoh, ada kita beli emas sama orang. Saya mau beli emas ya, 100 gram. Ini uangnya saya kasih. Cuma harta itu emas itu pegang kamu dulu. Jadi saya punya emas, saya beli emas, dan belum saya ambil dari pemiliknya. Sehingga tidak saya ambil sampai 1 tahun lebih. Wajibkah saya mengeluarkan zakat dari emas punya saya yang nggak pernah saya genggam meskipun itu milik saya? Jawabannya itu tidak wajib. Kenapa? Karena kepemilikannya itu belum sempurna. Kenapa kok nggak dikatakan kepemilikannya belum sempurna? Itu kan sudah punya kita. Iya, itu sudah punya kita. Tapi sesuatu yang tidak digenggam oleh kita, kita tidak bebas mengatur dalam harta tersebut. Makanya dikatakan oleh ulama, tanda-tanda kalau itu kepemilikannya tidak sempurna, kita menjual sesuatu yang kita beli, tapi belum kita genggam, itu jual belinya tidak sah. Kita beli sapi. Sapinya ada di mana? Oh, kita beli sapi, orang Ketapang. Saya beli sapi di sana. Oh, ya, sapinya saya titip dulu ya. Iya. Kemudian saya jual di sini. Saya minta fotonya sapi saya. Saya jual di sini. Ini sapinya. Saya jual ke orang lain yang di sini. Sah apa enggak? Jawabnya tidak sah. Kenapa? Karena saya belum menggenggam. Meskipun sudah saya beli. Sesuatu yang belum digenggam, meskipun sudah dibeli, itu kepemilikannya tidak sempurna. Jadi kalau seandainya dititipkan sampai 1 nisab, tidak pernah digenggam sama sekali, itu nggak wajib dikeluarkan zakat. Cuma sebagian ulama ada yang mengatakan enggak wajib. Soalnya meskipun kepemilikannya nggak sempurna, tapi itu kan milik dia. Hanya sebagian ulama mengatakan itu zakat itu hukumnya wajib. Yang kelima, tayakunul wujud. Diyakinkan kalau pemiliknya itu ada. Diyakinkan kalau pemiliknya itu ada. Contohnya, begini contohnya ya. Sekarang ada orang tuanya meninggal. Orang tuanya meninggal. Orang tuanya itu punya uang banyak, punya emas banyak. Maka yang berhak dapat warisan siapa? Pewarisnya, anak cucunya. Cuma istri yang dia tinggalkan dalam keadaan hamil. Jadi salah satu pewarisnya siapa? Janin yang masih di dalam kandungan. Yang janin yang masih di dalam kandungan. Jadi kalau seandainya harta itu tanpa janin, tanpa kandungan itu, setiap orang itu dapat 1 nisab atau lebih. Kalau ada janin di dalam kandungan, dihitung juga, itu dapatnya nggak nyampe 1 nisab. Dapatnya nggak nyampe 1 nisab. Tapi kalau janinnya itu ada, keluar bayi hidup, maka itu dapatnya nggak nyampe 1 nisab. Kalau janin itu keluar mati di dalam perut misalnya, maka itu nyampe 1 nisab. Nah sekarang ada orang misalnya istri tersebut hamil. Hamilnya lebih dari 1 tahun. Nah, harta yang dimiliki oleh pewaris yang lain itu wajib nggak dikeluarkan zakat? Jawabannya nggak wajib. Kenapa? Karena diragukan. Dia itu nyampe 1 nisab apa enggak sih? Janin itu keluarnya hidup apa enggak sih? Kan seperti itu. Kalau seandainya keluarnya itu mati dalam kandungan, itu menunjukkan bahwa dari awal janin itu tidak dapat warisan. Kalau seandainya keluarnya hidup, berarti dia dapat warisan. Nah ini diragukan antara dapat dan tidak dapatnya. Jadi kepemilikan pewaris yang lain itu juga diragukan. Nyampe 1 nisab atau tidak. Bahagia.
Makanya apa itu? Harta itu wajib dikeluarkan zakat yang pertama apabila pemiliknya Islam. Yang kedua apabila pemiliknya merdeka. Yang ketiga harta itu wajib dikeluarkan apabila pemiliknya itu orang tertentu. Jelas pemiliknya, bukan milik maslahat umum. Jadi kalau milik uang kas masjid atau uang wakaf contohnya meskipun nyampe satu nisab itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Syarat yang keempat tamamul milki, kesempurnanya kepemilikan. Syarat yang kelima, diyakinkan kalau pemiliknya itu ada. Jadi jika 5 syarat itu sempurna, maka zakat itu wajib untuk dikeluarkan dari harta yang dimiliki apabila lengkap syarat. Soalnya ada syarat secara umum, ada syarat secara khusus. Syarat secara umum, syarat itu tertuju pada pemiliknya. Ada syarat khusus, syarat itu tertuju pada hartanya. Barusan yang kita sebut itu adalah syarat harta, syarat-syarat yang tertuju pada pemiliknya. Kemudian setelah ini ada bab yang menjelaskan syarat-syarat khusus yang wajib terpenuhi ketika membayar zakat apabila syarat itu terpenuhi dalam hartanya. Artinya syarat-syarat yang tertuju pada harta. Contohnya emas perak wajib dikeluarkan zakat, syaratnya berapa? Wah, kata. Allah alam, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang bab zakat. Langsung saja. Karena zakat ini kayaknya diulang-ulang. Jadi langsung ke pertanyaan saja. Meninggal. Nah, ini. Jika ini bab warisan, jika ada seorang meninggal, dia punya 2 anak, salah satu anaknya ada yang meninggal, seperti itu. Sebelum bapaknya, kemudian bapaknya meninggal. Jadi keluarga si anak dapat warisan apa enggak? Jawabannya lihat dulu. Itu kan tadi punya 2 anak. Punya 2 anak, jika anak yang satunya itu laki-laki, jika anak yang satunya itu laki-laki, yang masih hidup maksudnya, itu laki-laki, maka keluarga dari saudaranya itu tidak dapat warisan. Kenapa? Karena anak laki-laki itu adalah asobah. Dalam bab warisan itu asobah itu adalah orang yang berhak mendapatkan warisan dari sisa harta setelah ashabul furud. Artinya, seandainya bapak yang sudah meninggal itu ada istrinya, ada bapak ibunya, maka istrinya itu dibagikan dulu, ibunya dibagikan dulu, dan bapaknya dibagikan dulu. Kemudian sisanya punya siapa? Punya anak yang satu yang laki-laki. Kenapa? Karena itu asobah. Itu jika anak laki-laki dan bapak ibu istrinya ada. Kalau seandainya anak yang satunya itu adalah perempuan yang masih hidup, anak yang masih hidup adalah perempuan. Nah, lihat dulu anak yang sudah meninggal. Anak yang sudah meninggal itu anak laki-laki atau anak perempuan? Jika anak yang sudah meninggal itu adalah anak laki-laki, maka anak dari anak laki-laki itu dapat warisan. Jika saudaranya itu perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu bukan asobah. Saudara yang masih hidup itu nggak mengambil sisa harta secara keseluruhan. Enggak. Tapi kalau anak perempuan itu dapatnya adalah setengah harta. Jika sendiri. Jadi anak perempuan, jadi gini, intinya gini ya. Jika ada orang meninggal, dia punya anak. Punya anak. Kalau anaknya satu laki-laki, itu asobah. Asobah itu ngambil sisa semuanya. Yang dapat bagian itu dulu dibagi, siapa saja yang dapat, sisanya diambil semua. Kalau itu adalah anak perempuan, satu, tidak ada anak laki-lakinya, cuma satu anak perempuan, maka anak perempuan yang satu itu dapat setengahnya harta. Jika anak perempuan itu lebih dari satu, 2 atau lebih, maka anak perempuan itu dapat sepertiganya, 2/3 harta dari orang tuanya tersebut. Jika anak perempuan itu ada anak laki-lakinya juga,
maka itu dikatakan anak perempuan dan laki-laki itu dianggap asabah lidzakari mislu haddil unsayain. Jadi bagi anak yang laki-laki itu dapat warisannya 2 kali lipat daripada anak yang perempuan. Jadi kalau contoh yang barusan itu, jika anaknya itu laki-laki, maka keluarga saudaranya yang meninggal tidak dapat sama sekali. Jika anak itu perempuan, itu kan dapatnya setengah. Otomatis sisa harta kan masih ada. Dan yang meninggal itu adalah saudaranya yang laki-laki. Anak dari anak laki-laki itu dapat warisan. Jika tidak ada anak langsung yang laki-laki. Kalau ada anak langsung yang laki-laki, maka anak dari anak laki-laki itu terhalang dari anak yang langsung, anak kandung maksudnya. Jika anak kandung itu perempuan, maka anak dari anak laki-laki itu dapat warisan. Kalau istrinya dari anak laki-laki jelas gak dapat warisan itu. Nah, ini anak dari anak laki-laki. Ada berapa anak dari anak laki-laki? Contohnya satu lah, contohnya anaknya. Berapa satu? Laki-laki apa perempuan? Oh, laki-laki. Maka itu asobah. Asobah ngambil sisanya. Kalau ngambil sisanya itu untung-untungan. Kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit. Soalnya ngambil sisa. Nah, kalau anak dari anak laki-laki itu adalah perempuan, anak dari anak laki-laki itu adalah perempuan, maka anak yang perempuan tadi yang satu itu dapat setengah. Yang anak perempuan dari anak laki-laki itu dapat 1/6. 1/6-nya harta. Seperti itu. Nah, kalau seandainya yang meninggal itu anak perempuan, maka anak dari anak perempuan itu memang tidak dapat warisan. Bukanlah orang yang tercatat dapat warisan. Kenapa? Karena anak dari anak perempuan warisannya dari pihak bapaknya. Seperti itu. Warisan dari pihak keluarga bapaknya. Makanya dikatakan oleh ulama, banuna banu abnaina wa banatuna banuhunnah abnaur rijalil ajanibi. Anak saya atau yang anak saya, keturunan saya adalah anak dari anak laki-laki saya. Adapun anak dari anak perempuan itu adalah keturunan lurusnya dari suaminya mereka. Nah, seperti itu. Sehingga dari segi nasab nyambungnya ke bapaknya juga dari segi warisan juga sama. Tapi kalau anak perempuan kita yang langsung, anak kandung kita itu dapat dari kita. Itu soalnya itu anaknya kita. Wah, ada. Paham? Ada lagi? Ada? Ayo, lebih melebar ke pertanyaan itu lebih ini. Soalnya kalau penjelasannya kayaknya diulang-ulang. Diulang-ulang. Sebelum Ramadan, zakat ini sudah dijelaskan. Dan kitabnya juga sama yang diatur di sini. Jadi sebelumnya kitab takrirat, sekarang juga pun kitab takrirat. Jadi diulang-ulang seperti itu. Hmm. 850. Wah, kalau emas batangan 85 gram. 800. Ada penjelasan lain selain itu? Ya, ini. Emas batangan itu wajib dikeluarkan zakat dan nominalnya 85 gram. Perhiasan berapa? Aslinya 85 gram juga. Semua emas nisabnya itu 85 gram. Cuma bedanya Allah alam, mungkin yang saya pahami di situ, karena saya pahami dari kitab yang saya baca dan saya yang pelajari, kenapa perhiasan itu kok lebih banyak? Karena perhiasan jika dipakai itu tidak wajib zakat, kecuali israf. Israf artinya makainya berlebihan. Perhiasan makainya berlebihan. Nah, itu wajib dikeluarkan zakat. Perhiasan kita punya kalung berapa 100 gram, tapi dipakai, nggak wajib dikeluarkan zakat. Kita punya gelang,
100 gram, tapi dipakai, tidak wajib dikeluarkan zakat. Pokoknya semua pemakaian yang halal untuk dipakai dari perhiasan itu tidak wajib dikeluarkan zakat, kecuali makainya berlebihan. Contohnya kalung, gelang, anting, cincin, di total semuanya 1 kilo. Masya Allah, 1 kilo. Itu israf, namanya israf. Nah kalau israf haram. Israf itu berlebihan, maka itu hukumnya haram. Ketika sudah berlebihan, maka itu hukumnya wajib dikeluarkan zakat karena makainya haram. Seperti itu. Sebenarnya kalau perhiasan itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakat jika dipakai. Makanya dikatakan ulama huliyun mubah, perhiasan yang diperbolehkan untuk dipakai itu hukumnya tidak wajib dikeluarkan zakat. Kalau haram dipakai, contohnya ada orang laki-laki buat cincin dari emas. Nominalnya cincinnya itu 85 gram atau 90 gram contohnya ya, atau gelang misalnya, atau beberapa cincin yang totalnya itu lumayan banyak. Wajib nggak dikeluarkan zakat? Wajib. Kenapa? Karena laki-laki haram hukumnya pakai emas. Jadi perhiasan yang halal nggak wajib dikeluarkan zakat. Jika dipakai, tapi niatnya mau dipakai. Kalau orang punya perhiasan banyak, beli gelang, beli kalung, tapi niatnya bukan dipakai, untuk simpanan. Niatnya untuk simpanan, itu wajib dikeluarkan zakat. Jadi kembali pada niat masing-masing. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya pahami. Soalnya nggak ada kelanjutannya penjelasannya itu. Dia paham gitu. Ada lagi? Apa? Hmm. 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 Itu tidak dihitung make gantian atau makainya barengan. Tapi yang dihitung, kita beli perhiasan niatnya untuk apa? Gitu. Mau dipakai 1 bulan sekali, mau dipakai 1 bulan 2 kali, mau dipakai 2 bulan sekali. Tapi kita itu beli itu untuk perhiasan memang. Nah gitu. Jadi ada memang perhiasan itu lebih dari target. Ada kalung, 1 kalung, berapa tadi? 800? 1 kalung itu. Oh Masya Allah ya. 1 kalung itu segitu. Itu sudah israf, berlebih. Itu sudah bukan perhiasan lagi kalau segitu. Itu bukan perhiasan lagi. Tapi apa itu? Kesombongan. Udah bukan perhiasan. Jadi ada orang kalungnya. Seperti apa itu? Ning-ning HP. Oh, misalnya besar gitu. Oh, itu udah bukan perhiasan itu. Jadi perhiasan itu untuk mempercantik dan memperindah. Jadi yang kecil-kecil, yang manis-manis gitu. Kalau misalnya ada gelang, Masya Allah, besar, itu sudah nggak bagus lagi. Sudah bukan perhiasan itu. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita punya emas 500 gram atau 1 kilo emas kita, ada emas, ada cincin 10, ada gelang 10, ada kalung 10. Ianya apa? Mau dipakai gantian, tapi mau dipakai. Jadi kita beli itu untuknya gitu. Nah, itu nggak masalah, karena itu halal semuanya dipakai. Gitu. Kalau kita belinya memang untuk simpanan, takut suatu saat perlu, bukan untuk dipakai, tapi suatu waktu dipakai. Tapi dia itu niatnya nggak mau dipakai, tapi suatu waktu dipakai. Nah itu termasuk dari harta simpanan. Kalau harta simpanan wajib dikeluarkan zakat. Jadi kembali pada niat dan tujuan masing-masing. Seperti itu. Paham? Ada lagi? Sudah. فتحنا الله عليكم بالعلم النافع ومن الخالص فقهنا في الدنيا ولمن التأجير رزقنا والحاضرين قوة تعلق الارتباط والاتصال كما الانتباه بشيء مسكين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مفرودا ولا محروما اللهم عافنا وافعنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى الإسلام والإيمان توفنا وانت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في العشر الأواخر من رمضان على القيام وعلى الصيام وعلى تلاوة القرآن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا بليلة القدر
ويعيننا على الطاعة والعبادة والتلاوة وعلى السجود ولا تضر والخشوع والابتهال برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.